Dubai, simbol kemewahan yang menyembunyikan realitas. Dubai adalah simbol kekayaan dan modernitas, tetapi di balik kemewahannya terdapat Sonapur, tempat para pekerja migran bertahan hidup dalam kondisi sulit demi kelangsungan hidup mereka. Penelusuran Chic Explorer mengungkap kenyataan yang tersembunyi di balik gemerlap kota ini. Dwi wajah Dubai. Terletak di pesisir tenggara Teluk Persia, Dubai adalah kota dengan kontras yang mencolok. Berada di persimpangan kawasan global utama, Eropa, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kota ini menjadi pusat strategis untuk perdagangan internasional dan pertukaran budaya. Sebagai bagian dari Uni Emirat Arab, UAE, Dubai adalah emirat terbesar kedua secara wilayah, namun paling kuat dalam hal populasi dan pengaruh. Kota ini mengalami suhu ekstrim yang seringkali melebihi 40 derajat Celcius, 104 derajat Fahrenheit di musim panas dengan gurun yang membentang luas. Meski demikian, Dubai telah berubah menjadi keajaiban kota yang dipenuhi gedung pencakar langit futuristik dan arsitektur canggih. Transformasi Dubai dimulai pada awal abad ke-20. Awalnya hanya desa nelayan sederhana, Dubai perlahan berubah menjadi pusat perdagangan penting. Letaknya yang dekat laut menjadikannya ideal untuk menyelam mutiara, yang saat itu menjadi tulang punggung ekonominya. Namun, ketika minyak ditemukan pada tahun 1966, ekonomi Dubai melejit. Cadangan minyak yang melimpah membawa masuk kekayaan. Namun pemimpin kota Sheikh Rashid Al Maktoum memahami bahwa sumber daya minyak itu terbatas. Ia mendorong diversifikasi ekonomi yang menjadi fondasi pertumbuhan Dubai sebagai kekuatan global dalam bidang keuangan, pariwisata, dan perdagangan. Pandangan jauh ke depan ini menghasilkan pembangunan tempat-tempat terkenal di dunia seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, dan Palm Jumeirah, pulau buatan berbentuk pohon palem. Simbol kemegahan ini mencerminkan ambisi dan visi masa depan Dubai. Namun, meskipun mengalami banyak kemajuan, kota ini menghadapi berbagai tantangan yang berakar pada ekspansi pesatnya. Salah satu contohnya adalah sistem limbah yang sudah tua. Dubai masih mengandalkan truk tangki untuk membuang limbahnya. Masalah ini rencananya akan diselesaikan pada tahun 2025, namun tetap menjadi pengingat bahwa di balik modernitas, infrastruktur kota masih menyimpan masalah. Pertumbuhan pesat dan dampaknya. Pertumbuhan Dubai dari desa pelabuhan kecil menjadi kekuatan ekonomi global berlangsung dengan kecepatan luar biasa. Namun, pertumbuhan cepat ini menimbulkan dampak tak terduga, khususnya dalam aspek keberlanjutan lingkungan. Antara tahun 2002 hingga 2018, Dubai kehilangan 56% lahan yang bisa ditanami karena penggurunan. Hal ini terutama disebabkan oleh perluasan kota dan ekspansi kawasan hunian serta komersial ke gurun. Ambisi pembangunan kota yang terus meluas seiring meningkatnya permintaan lahan menyebabkan tanah yang dulu subur kini menjadi tandus. Populasi Dubai melonjak dari 1 juta pada tahun 2004 menjadi lebih dari 3,3 juta pada tahun 2019, memperparah dampak penggurunan. Pertumbuhan populasi meningkatkan permintaan terhadap sumber daya dasar seperti air, pangan, dan energi. Akibatnya, Dubai semakin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun merupakan kota kaya, ketergantungan Dubai pada impor memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang di tengah rantai pasok global yang tidak stabil dan risiko lingkungan yang meningkat. Kekurangan air merupakan salah satu masalah paling serius. Dubai mengandalkan air laut desalinasi untuk konsumsi sehari-hari, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Karena proses desalinasi sangat boros energi. Pada saat yang sama, dampak lingkungan dari konsumsi energi besar ini menyoroti kontradiksi dalam pertumbuhan Dubai. Gaya hidup mewah seperti ruangan ber-AC, arena ski dalam ruangan, dan mal besar sangat kontras dengan lanskap gurun yang gersang di sekitarnya. Dubai memang mempromosikan inisiatif hijau seperti proyek tenaga surya dan desain bangunan ramah lingkungan, tetapi konsumsi energinya tetap tinggi.
Ketergantungan pada teknologi intensif energi untuk mempertahankan oasis buatan di tengah gurun menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan sejati pembangunan kota. Pemerintah berencana menjadikan 75% bangunan efisien energi pada tahun 2030 dan ingin menempatkan Dubai sebagai pelopor teknologi ramah lingkungan. Namun, upaya ini akan memerlukan waktu sebelum benar-benar mengurangi jejak karbon kota secara signifikan. Dubai terus berkembang, dan di sepanjang proses ini, kota ini harus menghadapi biaya lingkungan yang muncul. Upaya modernisasi harus dibarengi dengan pelestarian alam. Kota ini menghadapi tantangan untuk menjaga reputasi globalnya, sambil menyeimbangkan antara keberlanjutan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Para pemimpin Dubai mengemban tugas rumit untuk menjembatani kesenjangan antara citra kota masa depan dan realitas lingkungan yang ada. Dampak migrasi, kemewahan, dan eksploitasi. Pertumbuhan pesat dan kemakmuran ekonomi Dubai sangat bergantung pada pekerja migran. Saat ini, lebih dari 3 juta orang tinggal di kota ini, dan sekitar 90% dari seluruh tenaga kerja berasal dari India, Pakistan, Bangladesh, Filipina, serta berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Para pekerja ini memainkan peran penting dalam mendorong kesuksesan Dubai, terutama di sektor konstruksi dan jasa. Mereka membangun gedung pencakar langit yang memukau, hotel-hotel mewah, dan pusat perbelanjaan besar di kota ini. Namun, kehidupan para pekerja migran sangat berbeda dengan kemegahan yang mereka bangun. Saat kalangan elit dan turis menikmati kehidupan berstandar dunia di akomodasi mewah, banyak pekerja hidup dalam kondisi perumahan yang padat dan memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka tinggal di kamp pekerja seperti Sonapur, bekerja keras selama berjam-jam, dan tinggal di ruang sempit yang kekurangan fasilitas dasar. Kamp-kamp ini padat, tidak higienis, dan suhu di Dubai bisa mencapai 50 derajat Celcius, 120 derajat Fahrenheit, tanpa pendingin udara atau sistem ventilasi yang layak, sehingga kehidupan di sana hampir tak tertahankan. Meskipun terus bekerja untuk membangun struktur ikonik Dubai, banyak pekerja menerima upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dan berada dalam kondisi eksploitasi dengan hampir tanpa hak. Paspor mereka sering disita oleh majikan, membuat mereka tidak dapat meninggalkan negara dengan bebas. Hukum ketenaga kerjaan Dubai sangat keras bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Jika tidak menemukan majikan baru dalam waktu 30 hari, mereka berisiko dideportasi, menambah rasa takut dan ketidakpastian yang mereka hadapi setiap hari. Kesenjangan yang mencolok antara kemewahan yang dinikmati warga Dubai dan penderitaan yang dialami para pekerja migran menyoroti kontradiksi mendasar dalam model pembangunan kota ini. Kekayaan dan kemegahan yang menjadi simbol Dubai dibangun di atas kerja keras dan pengorbanan para pekerja ini, tetapi keberadaan mereka sebagian besar tersembunyi dari pandangan publik. Dui wajah ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal keberhasilan ekonomi, tetapi juga harus mencakup komitmen etis terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial. Seiring Dubai terus bertransformasi menjadi pusat global, penting bahwa manfaat pertumbuhan ini dibagikan secara lebih adil. Mengatasi kesenjangan antara kemewahan yang dinikmati segelintir orang dan eksploitasi yang dialami banyak lainnya adalah kunci dalam membentuk masa depan kota ini, dan perubahan mendasar dalam perlakuan terhadap pekerja migran sangat diperlukan. Kisah Dubai adalah kisah yang kompleks. Upaya menuju kemakmuran harus seimbang dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan bagi mereka yang berkontribusi dalam kesuksesan tersebut. Sonapur, realitas yang tersembunyi. Terletak di pinggiran Dubai, Sonapur adalah kamp pekerja yang menjadi simbol sisi gelap yang tersembunyi dari kota ini. Saat gedung pencakar langit, resor mewah, dan pulau buatan Dubai menerima pujian internasional, Sonapur menampung para pekerja yang membangun monumen-monumen kekayaan dan kemewahan tersebut. Terletak jauh dari pusat kota yang gemerlap, Sonapur lebih menyerupai penjara daripada tempat tinggal. Daerah ini gersang dan padat, di mana pekerja migran tinggal dalam kondisi buruk, seringkali di bangunan setengah jadi tanpa ventilasi atau pendingin.
Meski menghadapi panas ekstrem padang pasir, mereka bertahan dengan harapan dapat mengirim uang kepada keluarga. Perjalanan menuju Sonapur dimulai dengan janji akan kehidupan yang lebih baik. Banyak pekerja dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina datang ke Dubai karena tertarik dengan janji akan tempat tinggal yang layak, makanan, dan fasilitas kesehatan. Namun kenyataan seringkali berbeda dari yang dijanjikan. Majikan menyita paspor mereka, dan mereka hidup dalam ketakutan kehilangan kebebasan dan terjebak di negeri asing. Setibanya di Dubai, mereka terperangkap dalam sistem yang eksploitatif, di mana pekerjaan mereka penting bagi pembangunan kota, tetapi mereka sendiri tidak mendapatkan perlindungan dasar maupun perlakuan yang adil. Hukum ketenagakerjaan Dubai dikenal kejam. Jika seorang pekerja kehilangan pekerjaannya, ia harus menemukan majikan baru dalam waktu 30 hari atau akan dideportasi. Ketakutan akan harus pulang tanpa hasil membuat banyak pekerja hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Sistem ini menguntungkan pengembangan kota, namun para pekerja harus menanggung kondisi tempat tinggal yang tidak manusiawi dan eksploitasi. Sementara mereka sangat bergantung pada belas kasihan majikan yang tak bertanggung jawab. Seperti banyak kamp pekerja lainnya di Dubai, Sonapur adalah simbol kuat dari kontradiksi yang muncul seiring kota ini meraih reputasi global. Kekayaan Dubai dibangun di atas kerja keras para pekerja migran. Namun bangunan-bangunan megah yang menjadi lambang kemakmuran kota ini justru menutupi penderitaan dan ketidakadilan yang mereka alami setiap hari. Sonapur bukan hanya ruang fisik. Ia adalah lambang ketimpangan ekonomi yang ada di dalam kota yang membanggakan kemewahan dan pembangunan. Seiring pertumbuhan Dubai terus berlanjut, perlakuan terhadap pekerja migran dan kondisi tempat tinggal mereka harus menjadi prioritas utama jika kota ini sungguh ingin mewujudkan modernitas dan keadilan. Lingkaran setan kemiskinan dan utang. Bagi para pekerja migran yang tinggal di Sonapur, hidup adalah perjuangan tanpa henti demi bertahan. Dan hal ini mengingatkan kita bahwa kemakmuran Dubai dibangun di atas ketimpangan yang mendalam. Upah mereka mungkin terasa tinggi dibandingkan dengan gaji di negara asal. Tetapi di kota yang dikuasai oleh kemewahan ini, pendapatan itu sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seorang pekerja yang bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel mewah Dubai mungkin menghasilkan $200 per bulan. Tetapi sebagian besar gaji itu dikirimkan kepada keluarganya di kampung halaman. Sisa uang hanya cukup untuk membeli barang kebutuhan pokok, tanpa ruang untuk menabung atau mengembangkan diri. Kondisi hidup di kamp pekerja di Sonapur sangat buruk dan berbahaya. Kepadatan tempat tinggal sudah menjadi hal biasa, dengan banyak orang tinggal di satu ruangan kecil. Dalam banyak kasus, lebih dari 5 orang tinggal bersama dalam satu ruang. Kepadatan ekstrem ini menghapus privasi dan berdampak buruk pada kesehatan mental, memperparah penderitaan para pekerja. Kondisi kebersihan juga sangat buruk, memaksa mereka menggunakan dapur umum atau kamar mandi darurat yang tidak higienis. Tanpa sistem pembuangan limbah yang layak, penyakit mudah menyebar, dan lingkungan tersebut sangat jauh dari sehat dan aman. Beberapa kamp termasuk Sonapur memang memiliki pendingin ruangan, tetapi seringkali tidak berfungsi. Sistem pendingin yang tidak dirawat dan panas ekstrem gurun menyebabkan AC menjadi tidak efektif, dan para pekerja harus bertahan di suhu tinggi yang menyiksa. Panas dan kurangnya ventilasi meningkatkan tekanan fisik, dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki tempat istirahat yang layak setelah kerja keras menjadikan kondisi mereka makin berat. Kondisi tempat tinggal yang tidak higienis dan terlalu padat menjadi sumber penyakit, membuat para pekerja sulit menjaga kesehatan dan mempertahankan produktivitas. Banyak pekerja migran menahan diri dalam kondisi buruk ini, tetap berharap suatu hari nanti semuanya akan membaik. Bagi sebagian dari mereka, satu-satunya kekuatan untuk bertahan adalah harapan bahwa mereka masih bisa mengirim uang kepada keluarga di kampung. Namun seiring waktu, harapan itu perlahan memudar, menyisakan kelelahan dan keputusasaan yang terus berulang. Sementara lingkaran setan kemiskinan dan utang berlanjut tanpa ada perbaikan nyata. Terjebak dalam lingkaran keputusasaan. Kenyataan di Sonapur dan kamp-kamp pekerja lainnya menunjukkan secara gamblang
Kesenjangan yang semakin melebar antara kemewahan yang dinikmati oleh kalangan atas Dubai dan kemiskinan ekstrim yang dialami oleh para pekerja migran. Gedung-gedung tinggi, hotel mewah, dan pusat perbelanjaan megah di Dubai dibangun di atas kerja keras para pekerja ini, tetapi penderitaan mereka nyaris tak terlihat oleh para pengunjung dan warga kota. Sementara Dubai menerima pujian dunia atas kekayaan dan modernitasnya, kehidupan orang-orang yang memungkinkan semua itu tersembunyi di balik bayangan pencakar langit kota. Bagi banyak pekerja yang tinggal di Sonapur, mimpi akan kehidupan yang lebih baik mulai memudar segera setelah tiba di Dubai. Pinjaman yang diambil untuk datang ke sini dengan janji gaji tinggi justru menjadi beban berat. Pinjaman ini ditambah dengan tingginya biaya hidup di Dubai, menjebak para pekerja dalam lingkaran utang tanpa akhir. Gaji yang mereka terima bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan, apalagi menabung atau memperbaiki kehidupan. Beberapa pekerja bekerja selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa menerima gaji. Dan stres yang ditimbulkan memperparah rasa putus asa dan kelelahan mental mereka. Beban ekonomi ini ditambah jam kerja yang panjang, upah rendah, dan perpisahan dari keluarga, mendorong banyak pekerja ke dalam depresi dan isolasi. Kehidupan yang dijanjikan oleh para perekrut di negara asal tak pernah terwujud, dan banyak pekerja akhirnya terperangkap dalam lingkaran eksploitasi tanpa jalan keluar. Trauma dari pengalaman ini merusak tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga mental mereka, dan berujung pada kelelahan emosional yang parah. Banyak migran datang ke Dubai dengan harapan mencapai kestabilan finansial, namun kenyataannya justru membuat mereka tenggelam lebih dalam ke dalam utang dan keputusasaan. Kontras ekstrim antara citra glamor Dubai dan kenyataan suram yang dialami para pekerja di Sonapur adalah simbol kuat dari kontradiksi kota ini. Kemakmuran Dubai yang dibangun di atas penderitaan tak terkatakan para pekerja menjadi topeng bagi kemewahan dan kemegahan kota. Pengunjung dan penduduk hanya melihat dunia yang penuh kelimpahan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kemewahan ini berdiri di atas pengorbanan pekerja yang hidup dalam kondisi mengenaskan. Kesenjangan mencolok ini menunjukkan masalah yang lebih dalam, ketimpangan struktural yang melekat dalam model pembangunan Dubai. Ketika kota ini terus tumbuh, muncul pertanyaan, dapatkah Dubai terus membanggakan kekayaannya sambil mengabaikan eksploitasi yang menopang fondasinya? Para pemimpin Dubai telah berinvestasi besar dalam mempromosikan pariwisata, keuangan, dan inovasi. Namun perlakuan terhadap pekerja migran masih menjadi noda dalam kemajuan tersebut. Para pekerja yang membangun kekayaan dan kemewahan kota ini pantas mendapatkan perlakuan lebih baik, upah yang adil, dan martabat di tempat kerja. Selama masalah ini belum diatasi, kemakmuran Dubai akan terus dihitung dengan penderitaan dan pengorbanan manusia. Bagi para pekerja migran di Sonapur, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap menjadi harapan semata. Meskipun kota terus tumbuh dan makmur, ia harus berhadapan dengan ketimpangan yang tertanam dalam proses pembangunannya. Agar kemakmuran Dubai benar-benar bisa dinikmati oleh semua, manfaatnya harus dirasakan, tidak hanya oleh kalangan atas, tetapi oleh seluruh warganya. Hanya dengan begitu kota ini dapat menjembatani jurang antara kemewahan yang ditampilkan dan kenyataan yang tersembunyi di baliknya. Kekayaan dan kemewahan Dubai datang dengan harga yang tersembunyi. Di tempat seperti Sonapur, para pekerja migran menanggung penderitaan berat demi membangun kemegahan kota. Meski kota ini terus berkembang, eksploitasi terhadap mereka sebagian besar tetap tersembunyi. Akankah kenyataan kelam ini suatu hari muncul ke permukaan dunia, ataukah ia akan terus tersembunyi dalam bayang-bayang?